Selamat datang di Melki Teknik Tutorial. Kami hadir mengatasi masalah komputer Anda. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe dan klik lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini. Oke, halo sahabat Melki Teknik Tutorial. Kali ini kita berjumpa kembali dalam tutorial laptop versus PC ya. Jadi kali ini tutorial kita sedikit lari sih enggak juga ya, berbeda dari biasanya ya. Ini masih menyangkut tentang komputer ya. Jadi kemarin ada kawan nanya sama saya begini, "Bang, saya ini mau beli komputer," ya katanya. Jadi saya pilih mana nih ya? Pilih PC atau laptop ya. Nah, jadi saya jawab ya sebenarnya bergantung kebutuhan, itu pertimbangannya. Kedua bergantung mau pakai kemana ya, bergantung mau pakainya kemana. Jadi kalau anak kuliahan biasanya lebih dominan laptop ya, bahkan kerja di kantoran juga begitu ya, bisa bawa kemana-mana. Nah jadi begini teman-temannya, kalau bicara bagusan mana sebenarnya bergantung kita butuhnya di mana ya, karena masing-masing punya persepsi dan penilaian yang berbeda ya. Tetapi di sini saya ulas sedikit bahwa perbedaan yang sangat signifikan itu ada beberapa perbedaan ya. Kalau mana bagus, sama-sama ada bagusnya, sama-sama ada juga kekurangannya ya. Nah kalau saya sendiri, pertama dulu menurut pengalaman saya ini ya, kalau laptop keuntungannya adalah yang pertama dulu bisa dibawa kemana-mana. Bisa dibawa kemana-mana, kita mau kerja di mana, kita mau menggunakannya di mana itu bisa ya. Bahkan juga pada saat lampu mati juga listrik padam ya, listrik padam itu bisa dipakai ya. Yang penting baterainya masih bagus ya. Kalaupun di PC juga memang ada UPS ya, tapi itu relatif lebih mahal harganya ya. Jadi kalau laptop ini selain daripada juga bisa dibawa kemana-mana, dari bentuknya lebih simple sih, lebih kecil, muat di tas ya. Dan juga satu hal lagi yang menurut saya kelebihan daripada laptop ini ya, ini dayanya sangat rendah ya. Jadi dia tidak terlalu mengkonsumsi daya dengan daya yang tinggi ya. Nah, tapi kalau bicara soal kemampuan ya, kemampuan itu sebenarnya bergantung speknya ya. Bergantung speknya. Kalau laptop ini kalau speknya tinggi ya sebenarnya juga bisa lah ya, bisa untuk kerja yang berat-berat ya. Tetapi kelemahannya sendiri ya, kalau kelemahan menurut saya dari laptop ini, yang pertama dulu yang paling menonjol sekali ya kelemahannya, masalah upgrade ya, masalah upgrade. Kalau mungkin soal RAM atau harddisknya masih bisa di-upgrade ya, tapi yang sulit di-upgrade ini adalah prosesornya ya. Masalah prosesornya dulu ini memang ada sebagian yang prosesornya itu juga sistem pasang ya, artinya bukan tanam. Tapi kebanyakan yang saya lihat, pengalaman saya itu prosesornya itu sistem tanam ya. Jadi tidak bisa copot pasang sesuka hati kita ya, harus dikerjakan oleh teknisi, dan itu pun punya alat yang harus mendukung ya untuk bisa lepas dan pasang, dan itu pun tidak bisa di-upgrade ya, tidak bisa di-upgrade ya. Artinya kalau memang speknya, kecepatannya
prosesor yang dipasangkan hanya 1 seandainya ke depan kita mau ganti harus dengan spek yang sama ya, spek yang sama, bahkan bentuk yang sama juga. Nah itu sebenarnya kelemahan. Bahkan juga beberapa tahun terakhir ini saya perhatikan ada laptop yang RAM-nya itu udah onboard dan tidak bisa di upgrade ya RAM-nya. Ada bahkan beberapa laptop saya lihat tidak punya soket RAM ya, tidak punya slot RAM. Jadi hanya RAM bawaan yang sudah kian ditanam. Jadi bagi teman-teman yang mau meningkatkan RAM-nya ya sangat terbatas. Tapi ini juga bergantung jenis dan merek yang kita pakai ya. Nah, jadi itu sih menurut saya kekurangannya daripada laptop. Nah, kalau PC ya, ini saya pakai ini PC setiap hari saya pakai, saya menggunakan PC. Kebetulan kita juga buat apa namanya kerjakan apa ya, nginstal dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut pengalaman saya juga PC ini ya, karena saya pakainya di rumah, saya kerjanya di rumah, tidak dibawa kemana-mana ya, saya lebih nyaman pakai PC sih ya. Kalau dibandingkan dengan spek yang sama dari PC ini, kalau bicara kemampuan, saya rasa sekalipun speknya sama, tapi kemampuannya berbeda menurut saya ya. Walaupun laptop dengan PC secara spek sama, tapi kemampuannya saya melihat berbeda ya, saya merasakan berbeda. Kenapa? Yang lebih ini itu saya lebih nyaman dengan PC ya. Kalaupun misalnya contoh nih ya teman-teman, prosesornya sama-sama kecepatan mereka 2,5 GB dan mempunyai GHz dan mempunyai 4 inti ya. Nah, artinya 10 GHz sekali kerja ya. Nah, laptop juga misalnya sama ya. Ada beberapa laptop yang 2,5 GHz juga kecepatan prosesornya. Dan saya melihat di sini masih berbeda ya, masih berbeda. Bahkan juga sekalipun dari spek yang lain sama, tapi saya melihat berbeda ya, itu dulu satu perbedaannya. Hanya saja mungkin masalahnya di PC ini susah dibawa kemana-mana ya, susah dibawa kemana-mana. Nah kemudian kelebihan yang lain lagi dari PC ini, sangat mudah di-upgrade ya, sangat mudah di-upgrade karena semua sistemnya tidak onboard ya. Misalnya prosesornya ya, prosesornya itu tidak ada yang onboardnya, wajib kita harus beli terpisah ya. Nah kemudian RAM juga ya, sangat mudah kita upgrade ya. Yang penting sesuai dengan kita sesuaikan dengan mainboardnya ya. Nah selanjutnya ini satu hal yang ini, artinya kalau suatu kali misalnya RAM-nya bermasalah, sangat mudah kita ganti. Nah kalau RAM-nya juga misalnya kalau prosesornya juga bermasalah, ada short di dalamnya ya, kapasitornya short, bisa hanya prosesornya kita ganti. Tapi kalau misalnya pada laptop chipset prosesornya yang kena, wah itu saya nggak tahu lah. Kalau saya pribadi, menurut pengalaman saya nggak sarankan untuk replace ya, karena kemampuannya sudah jauh berbeda lagi nanti ya. Tapi kalau PC itu sangat-sangat bagus, sangat masih bisa bagus ya ketika kita ganti atau kita upgrade ya. Nah kemudian demikian juga dengan RAM tadi ya, RAM. Artinya kalau di PC ini ada
katakanlah onderdilnya yang rusak, ya itu sangat mudah kita ganti ya, kita upgrade karena tinggal copot dan pasang kembali. Nah, sementara kalau laptop itu tidak semudah itu ya, tidak semudah itu. Nah, kemudian kalau dari segi kelemahannya tadi saya sudah bilang bahwa PC ini sulit dibawa kemana-mana, kemudian juga secara konsumsi daya dia lebih tinggi ya. Kalau saja kita sekarang misalnya pakai yang Core 2 Duo ya untuk PC itu spek rendah loh ya. Kalau spek seperti itu saya melihat minimal ya konsumsi dayanya 65 watt itu baru prosesornya ya. Nah, jadi secara konsumsi daya mungkin dia sedikit boros ya, boros. Jadi sebenarnya kalau teman-teman mau pakai yang mana nih ya, laptop atau PC ya, nah bergantung pertimbangan teman-teman. Yang pertama, teman-teman mau butuh di mana ya, apakah butuhnya untuk dibawa kemana-mana, saya sarankan pakai laptop ya. Tapi kalau misalnya butuhnya di rumah ya, saya sarankan lebih bagus PC ya. Nah, kemudian kalau teman-teman juga bergantung kantong juga sih ya. Kantong, kalau kantongnya tebal ya saya sarankan PC sih ya. Nah, jadi semuanya kembali kepada teman-teman ya. Jadi itu beberapa kekurangan dan juga kelebihan antara laptop dengan PC ya. Jadi kembali kepada kita butuhnya di mana. Jadi semoga tutorial ini bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sebelum membeli komputer ya, mau beli laptop atau beli PC. Kalau soal kemampuan, dari pengalaman saya lebih memilih kemampuan PC ya, sekalipun speknya sama ya. Tapi kalau soal kenyamanan untuk bawa kemana-mana, saya lebih pilih laptop ya. Nah, kalau soal upgrade ganti komponennya di dalam, onderdilnya di dalam ya, saya lebih pilih PC ya, mudah diganti. Kalau soal biaya ya, soal harga ya, saya juga ya, sebenarnya sih nggak jauh-jauh beda ya selisihnya, karena kita juga kalau beli PC ya lumayan tinggi juga ya harganya, karena kita harus beli monitornya lagi ya, beli CPU-nya ya, dan juga perlengkapan lain. Nah, kalau laptop biasanya udah komplit ya, udah komplit. Nah, jadi semoga tutorial ini, ulasan ini bisa membantu teman-teman yang berencana untuk membeli PC ataupun laptop ya. Jadi pilihannya jangan salah. Oke, sampai jumpa kembali.